Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Nurul Atira. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Kesehatan Masyarakat. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelum kita melangkah terlebih jauh mengenai subtopik yang ingin kita bahas, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja itu merupakan suatu upaya menjaga keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kerja tersebut. Adapun tujuannya yaitu tentunya untuk meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Nah, sejarah kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia itu dimulai pada abad ke-17 setelah Belanda datang ke Indonesia. Pada saat itu, masalah keselamatan kerja di wilayah Indonesia mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam untuk industri. Kemudian pada tahun 1907 mulailah dikeluarkan peraturan tentang pengangkutan obat-obatan, senjata petasan peluru, dan bahan-bahan yang dapat meledak, serta yang dapat berisiko pada keselamatan kerja. Adapun sejak Indonesia merdeka, sejarah keselamatan kerja itu berkembang sesuai dengan dinamika-dinamika yang ada di Indonesia. Pada tahun 1957 mulailah didirikan Lembaga Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kemudian mulai didirikan Ikatan Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan juga dibangun lab kesehatan. Kemudian pada tahun 1990 itu diadakan Seminar Nasional Hygiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja, problem ketenagakerjaan. Baik dari secara global dan di Indonesia ada beberapa problem tenaga kerja. Yang pertama ada TKI atau Tenaga Kerja Indonesia. Yang kedua ada TKW atau Tenaga Kerja Wanita. Yang ketiga tenaga kerja di bawah umur. Yang keempat daya saing tenaga kerja. Yang kelima pasar kerja tenaga kerja. Keenam hubungan industrial. Yang ketujuh pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, dan yang kedelapan ada link and match. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Adapun program-program jaminan sosial tenaga kerja yang ada di Indonesia terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan di hari tua, program jaminan pensiunan, dan program jaminan kematian. Oke, selanjutnya konsep ergonomi kerja. Ergonomi itu sendiri adalah ilmu atau pendekatan multidisipliner yang bertujuan untuk mengoptimalkan sistem manusia dengan pekerjaannya. Ada beberapa hal secara garis besar yang memperhatikan ergonomi dalam dunia kerja. Yang pertama, bagaimana orang dalam mengerjakan pekerjaannya, bagaimana posisi kerja dan gerakan tubuh yang dilakukan dalam bekerja, bagaimana alat yang biasa mereka gunakan, dan apa-apa saja dampak atau efek yang timbul dari faktor di atas bagi kesehatan serta kenyamanan pekerja tersebut. Penerapan ergonomi kerja itu tentunya memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, dapat menghemat biaya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang ketiga, memperbaiki fokus kerja, dan yang terakhir ada menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang aman. Adapun akibat jika tidak dilakukan pekerjaan sesuai dengan ergonomi kerja. Yang pertama, bisa mengakibatkan kelelahan, kejenuhan, menimbulkan penyakit, bahkan kematian. Oke, next. Penyakit akibat kerja atau penyakit hubungan kerja. Peraturan Perpres nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Yang pertama, pasal 1 dalam peraturan presiden ini yang dimaksudkan dengan penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.
Adapun jaminan kecelakaan kerja yang selanjutnya disingkat dengan JKK adalah manfaat berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja itu sendiri. Nah, pasal 2 yaitu pekerja yang diagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas pemanfaatan JKK meskipun hubungan kerja tersebut telah berakhir. Hak atas dasar pemanfaatan JKK ini sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir. Nah, perbedaan penyakit akibat hubungan kerja dan penyakit akibat kerja. Penyakit hubungan akibat kerja itu terjadi secara umum pada komunitas, misalnya hipertensi, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Sedangkan penyakit akibat kerja itu terjadi terutama pada populasi pekerja itu sendiri. Yang kedua, ada penyebab khususnya, dan pekerja di tempat kerja ialah esensial. Nah, sebagai upaya pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, itu diperlukan harus mengidentifikasi sumber bahaya yang ada di tempat kerja tersebut, dan juga harus dievaluasi tingkat risikonya serta dilakukannya pengendalian yang memadai. Oke, next. Konsep kecelakaan kerja dan pengendaliannya. Nah, jenis-jenis kecelakaan kerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kecelakaan kerja ringan. Contohnya seperti terpleset, tergores, terkena pecahan beling, dan lain-lain. Yang kedua ada kecelakaan kerja sedang. Contohnya tercepit, luka sampai robek, dan luka bakar. Yang ketiga kecelakaan kerja berat. Contohnya patah tulang. Nah, kecelakaan kerja ini terjadi karena adanya beberapa sebab. Yang pertama, peralatan kerja dan perlengkapannya. Yang kedua, tidak tersedianya alat pengaman atau alat pelindung diri bagi tenaga kerja. Yang ketiga, keadaan tempat kerja yang tidak memenuhi syarat, seperti faktor fisik dan faktor kimia yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diperkenankan. Yang terakhir, kurangnya pengetahuan dan pengalaman tentang cara kerja dan keselamatan kerja, serta kondisi fisik dan mental pekerja yang kurang baik. Ada beberapa upaya pengendalian kecelakaan kerja. Yang pertama ada eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga engineering control, yang keempat warning system, yang kelima administrative control, dan yang terakhir alat pelindung diri atau APD. Nah, subtopik selanjutnya ada konsep gizi kerja. Adapun pengertian dari gizi kerja itu sendiri yaitu nutrisi atau zat makanan yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Ya, dengan tujuan untuk meningkatkan daya kerja dan kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya dengan tingkat gizi seseorang. Nah, di dalam gizi ada beberapa aspek-aspek yang mempengaruhi status gizi pekerja. Yang pertama bisa dari faktor ekonomi, bisa dari faktor pengetahuan, bisa dari faktor lingkungan, faktor prasangka buruk, dan faktor vendisme. Adapun unsur gizi pembangunan sel-sel jaringan itu terdiri dari protein, mineral, dan air. Adapun unsur gizi dari pemberi energi itu dari karbohidrat, protein, serta lemak. Nah, adapun unsur gizi pengatur fal tubuh itu mineral, vitamin, serta air. Ada beberapa upaya penerapan gizi pekerja. Yang pertama, ada penyajian makanan pekerja yang menggunakan sistem 3J. Yang kedua, ketentuan dapur dan ruangan makanan atau penyediaan kantin. Yang ketiga, penyediaan uang saku dan uang lauk pauk bagi pekerja. Selanjutnya, toksikologi industri. Toksikologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari bahan kimia baku, bahan perantara, atau bahan yang diperoleh di industri yang memapar pekerja tersebut.
Ada beberapa klarifikasi bahan kimia yang berbahaya. Yang pertama ada toksik atau beracun, yang kedua korosif, yang ketiga bahan kimia oksidator, yang keempat eksplosif, yang kelima bahan radioaktif, yang keenam gas tertekanan, bahan kimia yang reaktif terhadap air, bahan kimia yang reaktif terhadap asam, dan yang terakhir ada bahan yang mudah terbakar. Nah, cara masuk bahan kimia ke dalam tubuh itu bisa melalui 3 jalur. Yang pertama, jalur pernapasan. Yang kedua, jalur pencernaan atau melalui makanan. Yang ketiga, jalur kulit. Nah, mengapa toksikologi itu harus mempunyai nilai ambang batas? Karena kita akan mengetahui bagaimana standar faktor bahaya di tempat kerja tersebut. Tentunya berfungsi sebagai standar untuk perbandingan, pedoman perencanaan proses produksi dan pengendalian, substitusi bahan makanan tidak berbahaya, dan membantu gangguan kesehatan. Oke, selanjutnya promosi kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, promosi kesehatan kerja itu didefinisikan sebagai proses yang kemungkinan pekerja untuk meningkatkan kontrol terhadap kesehatannya. Adapun strategi dalam promosi kesehatan kerja di tempat kerja itu yang pertama ada advokasi, yang kedua dukungan sosial, dan yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat. Nah, langkah-langkah pengembangan promosi kesehatan kerja di tempat kerja itu yang pertama ada mengubah perilaku individu, yang kedua ada lingkungan kerja fisik, yang ketiga ada pengembangan organisasi dan kebijakan, dan yang terakhir kolaborasi masyarakat. Nah, pengembangan promosi kesehatan di tempat kerja yang pertama ada menggalang dukungan manajemen, yang kedua melaksanakan koordinasi, yang ketiga penjajakan penduduk, yang keempat memprioritaskan kebutuhan, yang kelima menyusun perencanaan, yang keenam monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir ada revisi dan perbaikan program. Nah, adapun keuntungan promosi kesehatan di tempat kerja itu sendiri tentunya itu sangat menguntungkan, baik itu bagi pekerja maupun bagi perusahaan itu sendiri. Nah, di sini juga ada hygiene industri. Adapun tujuan dari hygiene industri itu sendiri adalah tentunya untuk menjaga pekerja maupun masyarakat yang ada di sekitar industri dari resiko potensi bahaya yang dapat terjadi akibat suatu proses produksi itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip dasar hygiene industri yang pertama ada antisipasi, yang kedua ada rekognisi, yang ketiga ada evaluasi, dan yang terakhir ada pengendalian. Nah, ada beberapa tugas dari hygiene industri itu sendiri. Yang pertama, melakukan upaya recognition atau pengenalan. Yang kedua, melakukan evaluation atau penilaian. Dan yang terakhir, melakukan recommendation dan desain. Ini dilakukan pengembangan untuk perbaikan dan pengukuran untuk melindungi masalah-masalah yang ada. Nah, selanjutnya ada epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, mengapa sih epidemiologi ini diperlukan dalam K3? Tentunya untuk menentukan pemapar yang menyebabkan penyakit akibat kerja atau gangguan kesehatan dan berkontaminasi, upaya pencegahan, serta menyediakan data untuk proyeksi yang akan datang. Yang kedua, penilaian paparan yang melibatkan mekanisme industri penyakit dan prediksi hubungan antara dosis dan respon. Sumber-sumber data epidemiologi dalam K3 ini diperoleh dari studi-studi yang berasal dari industri, bisa juga diperoleh dari studi-studi yang berasal dari masyarakat. Ada beberapa langkah penerapan epidemiologi dalam K3. Yang pertama, menyatakan komitmen. Yang kedua, menetapkan cara penerapan. Yang ketiga, membentuk kelompok kerja penerapan. Yang keempat, menetapkan sumber daya yang diperlukan, kegiatan penyeluhan, peninjauan sistem, penyusunan jadwal kegiatan,
pengembangan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang terakhir proses verifikasi. Oke, ini yang pembahasan terakhir, psikologi industri. Psikologi industri itu sendiri merupakan suatu cabang ilmu psikologi yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi pada lingkungan kerja. Potensi bahaya psikologi industri dalam lingkungan kerja itu ada dua. Yang pertama ada stres kerja dan yang kedua ada konflik kerja. Stres kerja ini bisa dilakukan melalui pendekatan, baik dari pendekatan individual maupun pendekatan dari perusahaan. Nah, ada beberapa faktor stres kerja itu sendiri. Yang pertama bisa dilihat dari beban kerja yang berlebihan, yang kedua tekanan atau desakan waktu, yang ketiga kualitas supervisor yang jelas, yang keempat umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua ada konflik kerja. Ada beberapa indikator konflik kerja. Yang pertama, terjadinya percekcokan atau perdebatan. Yang kedua, ketegangan masalah pribadi. Yang ketiga, visi yang berbeda dalam pekerjaan. Ada juga perbedaan pendapat, perbedaan dalam menentukan penyebab permasalahan, perbedaan dalam menentukan solusi, perbedaan dalam menentukan cara penyelesaian konflik, konflik emosional, perselisihan pribadi atau percekcokan antar pribadi. Oke, mungkin hanya itu video kali ini. Saya Nurul Atira, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!